Bapak Ibu terkasih, dan selamat berjumpa lagi dengan Melo Komposter Merah Putih. Hari ini kami diundang di Taman Fasko Blok C6 nomor 1 Tangerang Selatan, di dekat Kiladago. Kami akan berbicara di tengah-tengah ibu-ibu yang ingin rindu dengan perubahan mengelola sampah menjadi berkah. Nah, untuk itu kita akan melihat bahwa setiap seminar yang kami sajikan ini benar-benar nyata, supaya kita semua menjadi para pembawa perubahan untuk bersama-sama mau mengelola sampah menjadi berkah. Saksikan cuplikannya bersama saya, Melo Komposter Merah Putih. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, jadi belum pulang, kita ada sedikit penyuluhan ilmu buat kita ya Bu ya, untuk kegiatan kita yang bermanfaat, go green ya Bu ya, untuk lingkungan kita biar bersih ya kan, bermanfaat juga ya untuk tumbuhan ya, kalau kita punya pupuk organik ya Bu ya, sehat juga. Ini ada penyuluhan dari mana ya Mas ya ini ya? Dari Jakarta Pusat. Oh, dari Jakarta Pusat. Ya alhamdulillah ya, Masnya bisa menyempatkan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Mas siapa Bu Donal? Mas Melo dan Bu Donal, terutama ini Bu Donal ini sudah mempraktekkan ya Bu ya tentang pengolahan sampah organik ini. Beliau juga sudah ada hasilnya, itu sudah banyak ya dihasilkan itu pupuk-pupuk organiknya itu sudah menghasilkan berapa, itu kayaknya sebirigen ya Bu Donal ya. Untuk berapa lama itu? Ini 6 bulan pengolahan sampahnya. Terus tanaman-tanamannya juga saya lihat sendiri ya Bu ya, subur-subur, sudah menghasilkan. Ada pepaya California, terus pernah juga menanam namanya buah naga, juga ada hasilnya. Ya alhamdulillah, mungkin kita juga punya sedikit lahan ya, halaman rumah kita manfaatkan nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Mas Melo bersama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Dan saya berterima kasih juga bisa diundang ke tempat ini melalui dimana bisa berada di rombongan ibu-ibu nih kan, meskipun saya pria sendiri gitu. Oh iya, ada Pak RT 5, ada pada telepon biar bisa lihat dari belakang kali RT. Ada dulu ya, yang ada dulu. Pak RT, apa bisa kasih Pak RT nya? Ini Pak, biasa ya datang. Ada lilin ya? Bisa kita mengelola, coba kita belajar kelola menjadi hasil yang bermanfaat buat kita. Kalau ibu-ibu di sini yang hobinya menanam atau suka dengan yang namanya tanaman buah, saya ingin beritahukan bahwa sampah yang dihasilkan dari sampah organik rumah tangga itu meningkatkan hormon dan nutrisi pada tanaman. Itu sudah otomatis. Cuma permasalahannya, seringkali kendalanya adalah ketika dia mau mengelola sampah, hasilnya berbau.
itu yang pastinya yang tidak mau, akhirnya ibu-ibu nggak mau mengelola sampah gitu kan. Akhirnya itu jadi kendala. Kedua, seringkali kita direpotkan dengan yang namanya sistem aduk-aduk atau sistem potong-potong. Nah, itu juga jadi masalah juga gitu kan. Dan ketiga, mungkin tidak akan menghasilkan pupuk cairnya, tapi yang dihasilkan hanya hasil komposnya toh, atau hasil cairnya toh, hasil komposnya nggak dapat. Tapi metode yang kami buat sekarang ini, kami ciptakan, ini memang murni karya anak bangsa yang memang diciptakan 4 tahun yang lalu. Kita memang berkecimpung di dalam pengolahan segala limbah, maupun limbah yang tercemar di air, maupun juga limbah yang memang sifatnya sampah gitu loh. Jadi memang kami konsisten sampai saat ini. Jadi hanya simpel, jadi saya minta waktunya sebentar aja, nggak lama-lama, ya kan, lebih bagus nanti kita tanya jawab aja, diperbanyak. Jadi kita hanya membiasakan memilah sampah organik dan sampah non-organik. Ibu-ibu mesti udah tahu ya, sampah organik itu apa, sampah non-organik itu apa. Di mana sampah organik ini bisa semua dikelola, ya, selain ranting atau batang pohon itu nggak bisa, yang sifatnya sisa sayur, sisa buah, ya kan, aneka kulit buah, bahkan sampai kotoran hewan bisa dikelola di tong sampah ini. Apa sih yang mengunggulkan tong sampah ini? Yang pertama, ketika dikelola di dalam, hasilnya dia tidak berbau. Dan tadi, yang kedua, tidak perlu dipotong-potong, ya kan. Ketiga, hemat lahan, nggak perlu lebar, sebatas pekarangan rumah aja. Oke. Yang keempat, dia bebas energi. Yang kelima, dia ini masa tahannya sampai 7 tahun. Oke, jadi rusaknya ini nanti 7 tahun kemudian baru rusak lagi, gitu loh. Jadi dia memang yang ketujuh, dia menghasilkan pupuk organik cair dan kompos organik, yang dimana itu berguna untuk menyuburkan tanaman dan untuk media tanam buat kita semua. Jadi ketika ibu mempunyai sampah, misalnya seperti ini, kulit buah atau batang tandan pisang ya, ini bisa langsung ibu buang aja. Misalnya sampah-sampah seperti ini, atau irisan-irisan tomat ya kan, bisa dibuang langsung saja ke dalam tong sampah. Oke, maaf, sudah ada. Jadi bisa langsung dibuang ke dalam tong sampah, biarkan dia terkelola. Cukup nanti seminggu sekali ibu-ibu bisa mencampurkan yang namanya bioaktivatornya, yang dimana ini hanya untuk mempercepat proses pembusukan, tidak lebih dari itu. Cara nyampurnya bagaimana? 1 liter, oke, 1 liter air, ini 1 liter ya, ibaratnya ini 1 liter aja. Ini dicampurkan 1 tutup ini, oke. Ya, ini gambarannya, 1 tutup, dicampurkan 1 tutup bioaktivatornya, atau yang disebut orang banyak kan tahu mungkin namanya E4 ya, efektif mikroorganisme. Jadi di sini ada 4 bakteri. Jadi jenis bakterinya hanya ada 4 gitu kan. Jadi itu namanya E4 kepanjangannya. Jadi taruh di dalam spray ya, ditambahkan 2 sendok teh gula. 2 sendok teh gula. Nah, gula pasir. Apa itu gunanya gula pasir? Itu adalah, ini kan bakteri tertidur yang tadi ibu masukkan. Ketika dia bertemu gula pasir, dia akhirnya menjadi hidup. Seperti itu, ketemu gula pasir, dia akhirnya akan hidup gitu. Nah, jadi ketika dia udah masuk gula pasir, jadi ketika dia udah diisi gula pasir, aduk-aduk, kocok-kocok ya kan. Jadi ini dipakai seminggu sekali aja. Di bagian atas sampai ini lembab. Bagian atasnya sampai lembab aja. Oke, bagian atas sampai lembab, nggak usah sampai habis, tapi lembab, karena 1 liter ini bisa sampai sebulan. 1 liter ini bisa sampai sebulan habis. Jadi seminggu sekali ya kan, kita pakai seminggu sekali. Jadi sampai sebulan ini baru habis. Ya, 1 tutup botol ini baru bisa dipakai untuk selama 1 bulan gitu. Karena hanya dipakai seminggu sekali. Nah, kalau ibu bapak tidak membuang sampah lagi, bisa ditutup tongnya. Tetapi ketika ingin buang sampah, silakan lakukan terus. Nah, jadi lakukan terus proses seperti buang sampah seperti biasa gitu. Nih, dalam waktu 1 minggu paling lambat, kalau memang itu banyak sisa buah atau banyak sisa sayur, itu sebelum seminggu dia akan menghasilkan pupuk organik cair yang hasilnya pun juga tidak berbau. Makanya saya juga bilang, katakan keunggulan di sini juga dia bebas lalat. Karena kalau udah bicara tentang lalat, itu bicara tentang identik dengan penyakit. Gitu. Tapi ketika dia keluar dari sini, saya tidak bisa mengeluarkannya.
karena ini ubin orang. Nah, inilah hasilnya. Pupuk organik cair yang memang murni dari hasil sampah. Mungkin kalau memang ada yang mau lihat, mau pegang, bisa dikelilingin. Nah, itulah hasil pupuk organik cair dari sampah. Yang sifatnya dia tidak berbau dan akhirnya tidak terjadi sesuatu yang menjijikkan lagi. Yang selama ini bisa mengolah sampah, hasilnya menjijikkan. Oke? Nah, apalagi keunggulan dari komposter Project Merah Putih yang saya ciptakan ini, kami ciptakan bersama teman-teman, ini adalah masa jenuh 6 bulan. Selama ibu setiap hari buang sampah, kalau dia belum memasuki umur 6 bulan, dia tidak akan bisa penuh. Mau setiap hari ibu, bapak buang sampah ke dalamnya, ya kan? Itu tidak akan bisa penuh. Nanti ada yang namanya masa jenuh, di mana dia tidak lagi bisa diisi dengan sampah. Tidak lagi sampah bisa diisi dan air hasil cairnya sudah tidak menghasilkan lagi. Ketika kita tekan, dia tidak akan menghasilkan lagi dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu bisa ditabur dengan pupuk kompos jadi di bagian atas. 2-3 minggu biarkan saja. Jangan sampai dipegang atau jangan sampai diaduk-aduk. Nggak perlu diaduk-aduk. Jadi biarkan saja. Nanti ketika 3 bulan 3 minggu tiba, hasil kompos bisa dipanen langsung dari bagian atas. Itu berguna untuk media tanam. Itu juga untuk menyuburkan tanaman untuk menjadikan tanaman lebih indah. Jadi itu bisa dicampur dengan tanah, ya kan? Tapi lebih bagus memang dicampur dengan tanah dibanding memakai langsung ya gitu ya. Jadi kalau memang udah menghasilkan dan sudah kita panen pupuk komposnya, selanjutnya ya kita pakai ulang lagi. Selama alat ini masih belum rusak, dia masih bisa berguna terus untuk membuat pupuk atau untuk membuat kompos. Jadi tujuan kami memang dari awal kami berbicara hanya tentang mengenai lingkungan hidupnya saja, tetapi ternyata lambat laun ya kan bicara tentang hasil sampah ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah hasil pupuk yang terbaik. Ya kan mungkin selama ini Bapak Ibu beli pupuk organik di luar sana dengan harga yang sangat tinggi, ya kan? Tapi di sini kita bisa menciptakan, dan ketika kita bisa menciptakan rasa kepuasannya berbeda. Karena hasil pupuk yang kita buat sendiri gitu. Nah inilah konstruksi yang ada di tong sampah kami, di mana ada pemisahan antara padat dan cair. Ini adalah saringan yang memang memisahkan antara padat dan cair. Dan di sini ada pembuangan metan. Pembuangan metan. Kenapa? Sebenarnya sistem composting tidak menjadi sesuatu yang baru ya, karena di luar sana banyak gitu. Tetapi yang terjadi bahwa hasilnya itu yang nggak kuat. Ya kan, hasilnya nggak kuat karena ketika dibuka dia baunya minta ampun. Makanya sampai saat ini alhamdulillah kami sudah dipercaya di berbagai kota sampai Jogja, IPB, terakhir kami juga dikunjungin oleh LSM Habitat, juga kami dapat dipercaya di Manado sampai Pekanbaru karena sistem composting di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa hampir dikatakan tidak maksimal. Bukannya saya bilang gagal ya, karena kalau saya bilang gagal, saya kesannya nggak mendukung. Karena saya mendukung setiap aktivis yang mau mengelola sampah apapun itu metodenya gitu. Nah, jadi kita sudah dipercaya sampai ke kota-kota besar lainnya dan kota-kota kecil. Jadi inilah yang kami berikan persembahan buat ibu bapak yang memang rindu untuk mengelola sampah yang selama ini mungkin sampah jadi masalah ya, di mana tukang sampah mungkin tidak pernah mau ngambil sampah lagi, ya kan? Akhirnya menumpuk dan akhirnya berbau, dan ketika berbau dia itu pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah. Jadi kalau saya katakan kepada teman-teman, saya sharingkan bahwa Tuhan sudah ciptakan dunia ini sempurna, ada pria dan wanita, ada siang, ada malam, ada sampah, ada berkah. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang buat kita ingin bertanya, silakan bertanya. Untuk masih ada waktu saya jangan ya. Bisa minta tolong Bu, namanya Bu? Namanya Bu? Saya Ibu Isma. Tadi saya sempat baca sekilas di atasnya itu dikasih sekam atau bubuk segaji gitu-gitu supaya menghindari belatung. Kalau misalnya tanpa itu bagaimana? Oke. Bagus pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu sebagian ada yang gigi ya. Jadi gini loh, belatung itu adalah proses pembusukan sempurna dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi setiap ada pembusukan pasti ada belatung.
Jadi saya kalau bilang kepada ibu-ibu, kalau saya bilang kita meninggalkan belatung, itu berarti sama saja saya pembodohan buat ibu-ibu, bukan memberikan edukasi yang baik. Jadi gini loh, belatung itu adalah proses pembusukan, itu biasanya terjadi ketika sampah dia belum penuh, atau juga bisa terjadi ketika sampah di bagian dalam ini becek. Karena kalau komposting kita sampai 1 jengkal aja dia berbau, itu sudah dinyatakan aplikasinya gagal. Tapi bukan gagal dalam arti tidak bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki dengan catatan nanti bisa kontak melalui saya atau melalui Ibu Mana, karena Ibu Mana sudah lebih dulu memakainya ya. Jadi dia tidak boleh sejengkal pun tidak boleh bau. Biasanya di bagian atas ini becek Bu. Nah, jadi itu timbulnya belatung tuh lalat buah datang dan dia bertelur, ya kan? Akhirnya timbullah belatung. Jadi perlu diketahui bahwa belatung itu adalah maggot, umurnya 2-3 hari aja, nggak akan lebih. Itu sangat bagus untuk pakan ternak. Sebetulnya kalau ada yang punya lele atau ada yang punya ayam gitu, tapi bisa ditepis, ya bisa ditepis dengan cara di bagian bibir tong itu diberikan sabun colek. Sabun colek. Tapi kalau memang belum terjadi dan tidak mau terjadi adanya belatung, biarkan belatung hidup hanya di tengah-tengah. Itu di bagian atas bisa serbuk gergaji, abu gosok, tanah, pasir, silakan. Itu pilihannya banyak. Jadi bisa serbuk gergaji yang tadi Ibu bilang ya kan, bisa pasir, bisa tanah. Itu ditaruh di bagian atas 2-3 cm aja. Ya kan? Supaya belatung tidak bisa menembus sampai ke atas. Gitu. Jadi dia hanya hidup di lapisan tengah saja. Atau bisa juga aneka daun kering bisa dimasukkan ke dalam. Itu aja pilihan abu gosok. Jadi apa yang ada di lingkungan kita manfaatkan itu aja. Jadi kalau saya bikin pilihan cuma hanya abu gosok, takutnya abu gosok kan sekarang susah nyarinya, gitu kan? Dan susah, memang susah sekali nyarinya gitu. Jadi bisa pakai pasir, ya kan? Tapi ini sebenarnya cara terakhir. Kalau kami memang menemukan metode baru, ternyata khasiat bunga Kamboja itu sangat tinggi. Dan itu bisa membantai serangga yang sifatnya mengganggu lingkungan. Karena kalau sampah sifatnya tadi yang saya bilang 1 jengkal berbau, kemungkinan belatung itu memang tinggi banget gitu. Dan memang itu pasti proses pembusukannya juga sempurna. Tapi bisa ditepiskan dengan namanya itu tadi Kamboja juga bisa, lavender juga bisa. Jadi tetap usahakan bahwa keadaan tong ini tetap bersih. Jangan sampai kotor, dan itu yang saya bilang tidak boleh becek. Kalau bisa dipadatkan terlebih dahulu sampah-sampahnya supaya belatung itu hanya hidup di lapisan-lapisan tertentu aja, dia tidak sampai menonjol ke atas gitu. Oke? Ada lagi? Yang Belatunya kan di depan saya tuh udah pada ke atas tuh, belum mati udah banyak. Terus solusinya gimana karena udah terlanjur banyak belatung? Oh, udah pernah menjalankan dengan sistem composting lain? Ya lagi nih. Oh, lagi menjalankan. Ya. Oke. Jadi kalau sudah terlanjur, itu kalau bisa belatung udah naik ke atas ya. Iya. Itu bisa diketok aja di bagian sini sampai dia jatuh semua. Enggak, dia jatuh semua ke bawah ya kan. Ketika dia udah jatuh, pastikan bahwa di samping kanan kiri nggak ada. Samping kanan kiri udah nggak ada, itu pakai kayu aja. Terserah Ibu ya kan, kayak memukul beduk maghrib aja gitu kan. Terserah Ibu lah bagaimana nadanya gitu kan, kembali lagi ke masing-masing Ibu gitu kan. Jadi ketika itu udah jatuh semua ke bawah, Ibu bisa taburkan langsung pasir. Nah, jadi dia bisa langsung taburkan pasir. Jangan sampai ada yang pinggir-pinggir itu sampai masih ada. Karena kalau Ibu taruh pasir, mereka masih ada hidup di kanan kirinya, itu juga percuma gitu. Jadi kalau bisa mereka dianjurkan dulu ke bawah. Tapi kejadian belatung nggak semuanya alami. Karena di rumah saya murni, saya nggak ada kejadian belatung. Makanya saya bingung gitu. Kadang-kadang kok teman-teman bisa kerja di belatung gitu. Kalau saya nggak ada belatung gitu. Jadi itu aja lah. Jadi itu nggak selalu selamanya menjadi sesuatu yang pasti. Tapi ada nggak selamanya juga itu selalu ada gitu loh. Tapi ketika sampah kita belum padat, kemungkinan besar tuh ada. Karena di bulan pertama, di bulan kedua yang paling sering kali kendala dalam pengaplikasiannya itu belatung dan berbau, itu pasti sering kali. Tapi jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa gagal, karena ini sebetulnya sekolah. Sebetulnya composting itu sekolah, ya kan? Jadi kita udah berikan desain yang terbaik. Kalau mau ngelola limbah ikan, nanti bicara lagi dengan Ibu Mana, bisa saling sharing. Karena dari sini juga bisa buat pestisida organik. Bahannya cuma cukup sambiloto, jahe, kunyit, ketumbar, ya kan? Atau apa ya, sekalian masak di dalam. Enggak, maksud saya, itulah bahan-bahannya. Buah bintaro, itu bisa menjadi pestisida organik. Nah, kalau Ibu tahu Bapak yang ada di toko-toko tanaman, ya kan, itu biasanya mereka terubus atau apa pestisida organik, mereka biasanya dibuat dari rempah-rempah.
ya kan. Jadi kalau pupuk tetangga sebelah juga mereka ngebuatnya dari rempah-rempah. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Ada lagi, Ibu? Tadi akan pasti itu kan 2-3 cm ya, tebelnya gitu. Iya. Itu nggak mengganggu proses pembusukan di situ, di dalam tongnya itu ya? Enggak. Proses pembusukan tidak akan terganggu dengan adanya yang dengan adanya pasir ya kan, karena dia kan nggak tebel-tebel banyak, nggak tebel-tebel banget gitu loh. Jadi biarkan aja, dia tidak akan mengganggu, dan juga pasir itu juga bisa menjadi kan otomatis dia juga bisa menjadi campuran kompos juga gitu. Jadi dia tidak akan mengganggu proses pembusukan. Oke? Jadi misalkan juga ada obat-obatan yang di rumah mungkin dibuang sayang ya. Jadi asal nggak terlalu banyak, dia tidak akan bisa mengkontaminasi hasil yang ada di dalam. Jadi jangan takut terkontaminasi hasilnya, karena bahan kimia itu, apapun benda kimia yang masuk ke dalam, ketika dia bersatu dengan sampah rumah tangga, itu akan menjadi kimia yang tidak merusak alam, atau bisa menjadi kimia yang bersahabat dengan alam. Oke? Ada lagi? Satu lagi. Kalau misalnya sampah udah masuk nih ya, tadi kita pakai dekomposer. Terus nanti kita kan tambahin lagi sampah yang baru misalnya ya. Itu apa perlu dikasih dekomposer lagi? Jadi sebulan sekali aja. Jadi pemakaian dekomposer atau yang namanya lebih cepatnya bioaktivator ya. Biokomposer itu atau bioaktivator ini yang kecil ini cukup hanya seminggu sekali. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak bermasalah dengan kocek, dengan keuangan, sebenarnya lebih bagus setiap hari pun malah bagus sebetulnya. Cuma kan kembali lagi saya katakan bahwa efek samping dari pengolahan sampah itu pupuk organik cair terbaik, ya kan? Kalau kami memang sengaja untuk seminggu sekali hanya untuk menghemat itu, tapi supaya tidak rugi-rugi banget bisa dipakai seminggu sekali. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil sempurna bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, terserah, kembali lagi kepada Bapak Ibu. Ada lagi, Ibu? Saya mau beli itunya aja. Tadi kan jangan sampai lembab, beli sampai basah. Kalau kulit semangka itu basah. Dari kulit buah yang kalau udah basah itu gimana? Kalau sama kulit buah kan gini, dia kan tadi saya bilang, di sini kan dia ada pemisahan antara padat dan cair. Yang jelas selama dia di dalam ini tidak tersumbat, misalnya gini, seringkali kita masukkan sampah nasi. Sampah nasi itu kemungkinan menutup lubang-lubang ini mungkin banget, sangat mungkin, karena dia hancurnya rada lambat. Kalau ibu bapak mau memang bermain di sampah nasi, sebetulnya ini sekolah tahap 2 lah ya, tapi kelamaan saya ngomongnya juga, nanti langsung aja. Kalau memang pasti suatu saat kejebolan juga kok sampah nasi, meskipun saya larang gitu kan. Jadi gini, kalau bisa di bagian bawah itu aneka daunan dulu, aneka dedaunan, setengah atau seperempat boleh, yang penting jangan langsung sampah nasi, karena kalau sampai dia menyumbat, air nggak akan bisa turun. Nah, ketika ibu tadi bilang sisa buah itu airnya banyak, itu ketika dia masuk otomatis dia akan turun ke bawah. Jadi air sari-sarinya buah itu atau sampah-sampah buah itu dia otomatis akan turun ke bawah. Gitu. Jadi ini untuk kapasitas yang 2 bulan nih. Oke, ada lagi? Ada ampasnya nggak sih, Mas? Ada ampasnya. Ampasnya itu yang tadi saya bilang hasil komposnya, hasil padatnya. Yang hasil padatnya. Nah, jadi kan gini, ini kan seminggu setelah ibu buang sampah, ibu menghasilkan pupuk cair. Ketika 6 bulan masuk, ya kan? Ketika 6 bulan masuk, jadi tidak bisa lagi diisi sampah. Ibu saatnya untuk panen hasil padatnya. Itu berupa pupuk kompos buat media tanam, campuran tanah. Kalau orangnya suka bertani atau menanam itu buat jadi hasilnya dua-duanya diperoleh gitu. Hasil cair dapat, hasil padat dapat. Oke? Ini yang hasil kompos yang cairnya itu Pak ya, kalau yang paling bagus berapa hari sekali ya Pak manennya? Oh gitu, betul, itu pertanyaan bagus, itu kelihatannya ibu udah sering bermain di kompos-komposan. Jadi sebetulnya 2 hari sekali itu lebih bagus, karena kenapa? Kalau kita sebenarnya kan setiap hari ini bisa dihasilkan.
Setiap hari. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu RW, Bu RW ya? Bu RW, pertanyaannya dari ragi dan gula merah ya. Itu bisa juga Ibu pakai sistem itu, cuma mungkin di kalangan ibu-ibu sekarang rada merepotkan ya. Apalagi kan ibu-ibu mungkin di sini ada yang karyawan bekerja gitu kan, nggak mungkin lah bikin-bikin seperti itu, ya kan? Yang gampangnya ibu todong aja tukang-tukang buah keliling gitu kan, pakai apa terserah nodongnya gitu, yang penting sampahnya ada di kita gitu kan. Karena saya di rumah pun tukang buah keliling itu mereka datang untuk menyerahkan hasil dagangannya ke saya, yaitu sisa-sisa buah. Itu aja. Ada lagi? Bapak, ada yang tanya Pak? Ibu di dalam. Ibu yang di dalam, ya silakan Bu. Pohon cepat berbuah banyak. Pohon cepat berbuah banyak ya Bu ya. Sebenarnya tanaman itu punya perasaan. Kadang-kadang kita juga harus punya feeling sama tanaman itu gitu. Kadang-kadang ada orang yang tahu ilmunya, ternyata ketika dia menanam nol hasilnya gitu. Jadi karena dia nggak pakai hati Bu. Bahkan di daerah-daerah sana teman-teman saya memang ada rada-rada sedikit juga gitu kan. Pokoknya memang diajak ngomong gitu loh. Memang kan dia benda hidup. Tanaman hidup gitu. Ya kan? Sebetulnya ibu-ibu, sebetulnya memelihara hewan, tanaman itu sama kayak manusia, cuma kadarnya dibedakan. Misalnya kalau hewan lagi sakit demam gitu, kita minumnya 1 tablet, mungkin mereka minumnya hanya 1/4-nya aja gitu. Sebenarnya sama gitu, cuma seringkali kita suka dibodoh-bodohin aja sama pengusaha itulah gitu loh, supaya kesannya kayaknya melihara tanaman susah banget gitu kan, melihara hewan susah banget, padahal enggak, semuanya itu limbah gitu aja. Jadi inilah manfaatnya limbah, sangat berguna buat kita. Ada lagi yang tanya sebelum saya berbalik bertanya? Ini untuk penempatannya kira-kira di mana ya? Di kamar. Di luar gitu. Diambil orang ya, diambil orang ya Pak ya. Itu kemungkinan diambil orang tuh di tinggi pemulung-pemulung itu biasanya ya. Ini kami ada 5 jenis komposter kita. Ada yang jalannya 2 bulan. Ini masa 2 bulan baru bisa